Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 19 November 2024. Kemarin kita ada di hari Senin ya, market lumayan volatile ketika market Asia Bitcoin sempat dibawa turun tapi akhirnya dibawa rally naik. Dan menjelang pembukaan market Amerika Serikat, justru harga dari kripto sempat turun. Tapi akhirnya ketika market Amerika Serikat, volume perdagangan mulai naik, mulai ada lonjakan harga, teman-teman. Jadi cukup volatile hari Senin kemarin. Kita akan lihat seperti apa sentimen hari ini dan juga apakah bisa memberikan impact terhadap pasar. Hari ini dari makroekonomi kita akan dapat beberapa data. Yang penting itu ada data dari Core CPI and CPI dari Uni Eropa ya, untuk mengukur data inflasi di Uni Eropa sana. Kemudian dari Amerika Serikat hari ini meluncurkan data housing atau data perumahan. Itu mungkin akan memberikan impact terhadap euro ataupun juga dolar, jadi tetap waspada dengan volatilitas yang ada pada pasar. Teman-teman, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan berita yang lain, di sini mau aku informasikan, jadi token Kulen ini bakalan listing ya di Gate.io dan teman-teman bisa melakukan staking gitu. Jadi saat ini ada startup mining dengan APR sampai 338%, cukup banyak bagi teman-teman yang mungkin sudah ada punya token CLND, teman-teman. Jadi bisa di staking di sini, periodenya itu sampai 14 hari. Jadi sisa sekitar ya 9 hari 14 jam ke depan. Berarti itu sekitaran sampai tanggal 21 ya kalau nggak salah. Oh, sampai tanggal 28 teman-teman. Sampai tanggal 28 dan teman-teman bisa staking dengan reward yang cukup besar gitu. Jadi di Gate.io ada banyak sekali token-token startup yang baru listing, yang mana teman-teman bisa staking di sini dengan beberapa aset pilihan, teman-teman. Ada juga AAX yang bisa teman-teman staking dengan Ethereum. Kemudian juga ada MLP yang bisa teman-teman staking dengan GT Pool. Dan juga ada Bitcoin staking pool, dan masih banyak project-project lain yang bisa teman-teman staking. Buat yang mau dapat informasi lebih lanjut, cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dulu membahas dari data ETF. Sementara ini belum ada data update yang yang fix, teman-teman. Saat ini trading di market ETF masih berlangsung. Jadi mungkin datanya belum fix ya. Tapi kalau kita lihat dari data sementara, ini ada arus keluar dari Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, kemudian FunEgg, Valkyrie Templeton, dan juga kemungkinan akan ada outflow lagi dari beberapa produk ETF Bitcoin. Sementara BlackRock belum update datanya, jadi kalau kalian perhatikan dari data ini menunjukkan ada arus keluar yang sudah terjadi pada Bitcoin ETF. Artinya adalah para investor retail yang sempat membeli nih Bitcoin ETF udah mulai keluar. Udah mulai kayak taking profit seperti itu, teman-teman. Jadi ini mungkin akan memberikan sedikit goncangan terhadap harga dari Bitcoin. Sementara ingat datanya belum fix, kita belum lihat data BlackRock seperti apa. Kemudian dari data sementara, Ethereum juga menunjukkan indikasi yang sama. Dari Grayscale masih dalam arus keluar, Fidelity dan juga FunEgg sementara masih dalam arus keluar. Itu ada sekitar 59 juta ya arus keluar dari Ethereum ETF. Sementara Bitcoinnya sudah sekitar 370 jutaan yang keluar. Teman-teman, cukup besar. Kemudian berita terbaru datang dari Michael Saylor. MicroStrategy dikabarkan membeli kembali, teman-teman, Bitcoin senilai 4,6 miliar US dollar. Ya, total Bitcoin yang dikumpulkan itu sekitar 51,78 ribu BTC. Ini adalah tindak lanjut dari pembelian yang dilakukan Michael Saylor setelah mereka di tahun kemarin itu meluncurkan obligasi corporate. Ya, dengan tujuan memang untuk membeli Bitcoin dan investor itu diberikan return sekitar 5% gitu ya. Teman-teman, jadi pintar banget nih Michael Saylor, dia terbitin obligasi, yang mau beli silakan, yang nggak pun juga silakan, ya kan, nanti uangnya itu akan dibelikan Bitcoin untuk cadangan Bitcoin yang lebih besar untuk Michael Saylor dan juga MicroStrategy gitu. Jadi ini good point sih untuk perdagangan kemarin. Dan ini adalah data statistik di mana
dari MicroStrategy itu melakukan pembelian secara berkala untuk Bitcoin yang dia miliki. Dia selalu DCA dan tidak membeli all in, teman-teman. Jadi ini adalah strategi nyata yang dilakukan oleh market yang besar ya, teman-teman. Seperti MicroStrategy ini, meskipun dia punya banyak data, tapi tetap kalau beli Bitcoin DCA, ya cicil beli gitu. Jadi good point. Kemudian juga ada salah satu perusahaan AI bernama Genius Group baru saja meluncing Bitcoin Treasury dengan membeli sekitar 110 Bitcoin atau senilai sekitar 10 juta US dollar. Memang jumlahnya tidak sefantastis dari MicroStrategy, tapi apa yang dilakukan MicroStrategy per hari ini sudah menginspirasi banyak perusahaan lain untuk juga melakukan akuisisi terhadap Bitcoin dan juga kripto. Ya, ini adalah sebuah berita yang bagus sebenarnya untuk tahap awal. Gitu. Semoga ini bisa diikuti oleh banyak perusahaan lain. Kalau adopsinya masif, ya kan, jumlah Bitcoin beredar di pasaran bisa semakin sedikit. Dan itu bikin kalau demand-nya naik ya, itu bikin harga Bitcoin juga bakalan growth, mengalami lonjakan. Kemudian berita kemarin ada Polish Presidential kandidat itu juga mengkampanyekan kalau dia juga akan menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve buat negara. Jadi Sławomir Mencen, susah ya namanya, ya itulah. Ini adalah kandidat presiden di Polandia yang mana di dalam pidatonya dia menyampaikan bahwa dia berencana untuk menjadikan Bitcoin ini sebagai cadangan devisa dari Polandia, teman-teman, negara Polandia, dan sepertinya mengikuti ya jejak daripada Donald Trump yang kemarin menang, di mana Donald Trump pun juga berjanji hal yang sama. Ya, ini calon presiden dari Polandia juga sepertinya membuka potensialnya untuk melakukan akuisisi terhadap Bitcoin. Bahkan dia tulis di Twitternya BTC to the moon, guys. Jadi seorang Bitcoiners ya. Jadi ya ini bisa jadi good point untuk kawasan di Eropa sana yang mulai terbuka, membuka diri terhadap kripto dan juga Bitcoin. Lalu tentang spekulasi spot Bitcoin ETF update, dikabarkan bakalan segera mendapatkan approval. Sejak 20 September kemarin sudah diajukan ya untuk proposal Bitcoin spot ETF. Jadi ini terkait dengan option market, teman-teman. Option market yang memang masih menunggu keputusan gitu. Jadi kedepannya market option untuk perdagangan Bitcoin spot ETF ini bakalan mendapatkan approval, dan ini bisa menjadi sebuah narasi bagus khususnya bagi mereka yang trading di market derivatif. Itu BlackRock launch new builds di beberapa across multiple blockchain. Ya, ada beberapa blockchain yang dipilih, ada Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism, dan juga Polygon. Ya, mereka baru saja ekspansi untuk membuat gebrakan di dunia real world asset tokenisasi. Gitu. Ini adalah jaringan-jaringan yang dipakai, ada Aptos, Arbitrum, Avax, Optimism, Polygon. Jadi kalau ada kenaikan di antara token-token tersebut akan berpeluang menjadi sentimen awal yang baik untuk kenaikan lebih tinggi lagi. Tuh, jadi securities ya sudah bekerja sama dengan BlackRock dalam hal pembuatan tokenisasi. Kemudian BlackRock juga baru mendapatkan license untuk beroperasi di Abu Dhabi. Tujuannya untuk apa? Untuk berfokus pengembangan AI dan juga private market, terutama untuk membuat ekosistem kripto yang lebih friendly di Uni Emirat Arab. Itu BlackRock ekspansi, jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus juga sih. Lalu dari berita yang lain ada Goldman Sachs dikabarkan saat ini sedang mengubah strateginya untuk anak perusahaan mereka. Itu Goldman Sachs akan meluncurkan platform kripto. Ya, jadi mulai nih perusahaan-perusahaan yang dulunya itu sangat anti sama kripto ya, Goldman Sachs, JP Morgan itu anti sama kripto, tapi pelan-pelan mereka udah mulai terbuka, udah mulai banyak research mungkin, dan diam-diam udah pengen bikin salah satu platform kripto ya.
platform kripto yang tentu saja ini bisa menjadi salah satu indikasi kalau mereka melihat potensial dari pasar ini. Jadi platform kripto yang dibikin itu rencananya sih adalah trading financial instrument. Jadi kayak exchange gitu. Lalu ada berita dari XRP. XRP largest withdraw ever on Binance. Kemarin ada transaksi lumayan besar yang mana ini merupakan transaksi withdraw dari XRP, dari token XRP, teman-teman. Jadi menunjukkan bahwa wheels di XRP kayaknya udah mulai nggak tahan ya. Lihat harga XRP di $1, sebelumnya bertahan di 0,5 ya kan, taking profit. Jadi wheelsnya taking profit, investor taking profit. Melihat hal tersebut, ya ini bisa menjadi salah satu good point sebenarnya. Maksudnya gimana? Ya, mereka taking profit, ya kan? Berarti saat ini ada apa namanya? Ada aksi jual beli yang sangat aktif. Dan menurut saya ini menjadi good point. Kenapa? Karena ketika wheelsnya taking profit, harga XRP nggak ngedam. Itu sih yang menjadi poinnya. Jadi bukan berarti wheelsnya keluar terus harganya turun. Ya, ketika wheelsnya taking profit, yang terjadi adalah pergerakan dari XRP justru malah melonjak. Artinya demand-nya itu banyak, teman-teman. Jadi ini good point sebenarnya untuk harga XRP kemungkinan masih bisa rally ke depannya. Jadi kita akan tetap pantau sih XRP saat ini masih di $1 ya. $1. Oke, kita lihat juga dari berita yang lain ada dari Marathon Digital. Marathon ini salah satu perusahaan mining kripto yang sudah listing di Nasdaq. Dan dikabarkan berita terbarunya dia berencana untuk bikin notes atau bikin obligasi. Jadi apa yang mereka lakukan itu mirip kayak MicroStrategy. MicroStrategy di tahun lalu kemarin sempat meluncurkan obligasi, ya kan, tujuannya untuk membeli Bitcoin. Nah, Marathon juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan private offering kepada para investor mereka untuk mendapatkan dana sampai 700 juta US dollar yang nantinya akan dibelikan Bitcoin untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin. Even perusahaan miner pun yang mereka mining aja itu bisa menghasilkan Bitcoin ya. Tapi mereka memilih untuk berencana untuk membeli Bitcoin tambahan, teman-teman. Jadi sebenarnya mereka bisa melakukan investasi di perangkat ya, kayak beli rig mining baru ya kan, update biar returnnya bisa lebih cepat. Tapi di sini dia nyatakan bahwa mereka pengen untuk melakukan akuisisi terhadap Bitcoin saja. Gitu. Kayaknya ini buat strategi jangka pendeknya si Marathon sih, karena dia tahu nih kita lagi dalam proses bull run. Ya kan, momentum mungkin nggak panjang. Kalau mereka invest di rig mining, otomatis investasinya panjang, balik modalnya panjang. Itu jadi, ya itu good point untuk Bitcoin. Kemudian dari koin unlock ya, teman-teman. Ini adalah beberapa koin yang bakalan unlock. Ada Ethena, unlock 0,45%. Besok mungkin akan mempengaruhi kondisi dari pasar. Tetap waspada bagi teman-teman. Kemudian ada Cardano, ada unlock 0,05%, 2 hari lagi. Lalu ada Optimism, unlock lumayan besar, 2,5%, waspada, 11 hari ke depan. Kemudian ada Sui, unlock 2,26%, ini 12 hari ke depan. Lalu ada JTO ya, unlock sekitar, waduh nih kok angkanya 103%. Cukup banyak nih JTO, hati-hati teman-teman. Lalu ada BGB unlock 0,38%, ya oke. Aptos juga akan ada unlock 2,12%, 22 hari ke depan. Jadi beberapa token unlock tersebut mungkin akan memberikan impact terhadap harga koinnya, khususnya inflasi ya, tekanan jual. Jadi tetap waspada bagi teman-teman. Lalu gimana nih kondisi dari market kripto? Hari ini kita melihat ya sebuah pergerakan yang lumayan impulsif dari gold yang sebelumnya mendapatkan tekanan jual. Gold udah mulai naik. Impact-nya apa? Impact-nya adalah US dollar, indeks dolar udah mulai mengalami koreksi. Indeks dolar koreksi, investor buang dolar, dibelikan emas dan juga saham, termasuk Bitcoin sideways. Ya, karena ada dua aset kelas besar nih yang saat ini sedang rally ya. Gold sudah beberapa minggu terakhir
mendapatkan tekanan jual, jadi udah waktunya dia retrace dulu, naik dulu jangka pendek. Jadi wajar, ini akan memberikan impact terhadap Bitcoin yang mana smart money-nya nggak akan bisa terkonsentrasi untuk pom-pom harga Bitcoin. Jadi ibaratnya gini, harga Bitcoin kemungkinan bakalan stabil atau mungkin cenderung korektif ya selama pergerakan goldnya ini masih rally dan juga S&P 500. Ini artinya adalah whales saat ini sedang berkonsentrasi untuk menaikkan harga emas dan juga ya S&P 500, saham-saham indeksnya. Begitu. Jadi Bitcoin kemungkinan bakalan dicuekin dulu jangka pendek. Tapi jangan khawatir karena BTC dominance sudah mulai melemah. Ya, seperti prediksi kita melihat bahwa ada potensial penurunan smart money pada BTC dominance. Jadi anggapannya sekarang market crypto kemungkinan ketika Bitcoin sideways ya di antara range 90.000 sampai 90 ribuan area ini ya, sampai 88 ribuan ini. Kalau BTC dominance-nya turun, maka itu akan menjadi momentum untuk banyak altcoin. Altcoin udah mulai pada melonjak ya. Beberapa koin-koin lawas, meme token, koin di jaringan Solana itu sudah menunjukkan indikasi kenaikan. Dan menurut saya ini masih bisa memberikan impact secara jangka menengah untuk pasar altcoin. Kayaknya altcoin udah mulai mengalami kenaikan-kenaikan, teman-teman. Meskipun belum terlalu impulsif tinggi juga. Gitu. Jadi kalau aku melihat sih pergerakan Bitcoin akan sideways aja ya di range 90.000 ini. Jadi kita pantau BTC dominance-nya. Andai kata BTC dominance-nya drop, ya itu adalah momentum untuk banyak altcoin rally. Sementara ini pergerakan altcoin sudah mulai naik. Teman-teman, kayak kemarin koin-koin lama, koin purba ya kata teman-teman. Ada XRP, ada Algorand, Hedera Habar. Ya, itu dapat keringanan pajak dari Amerika Serikat. Catat tuh teman-teman, awas nanya lagi ya. Jadi kita sudah bilang ada keringanan pajak untuk Cardano, Algorand, Ripple, XLM, Hedera Habar. Ini adalah keringanan pajak yang bakalan diaplikasikan oleh pemerintahan Donald Trump untuk mendukung perkembangan kripto yang mana proyeknya itu berasal dari Amerika Serikat. Nah, kalau yang di luar Amerika Serikat berdagang di Amerika Serikat tetap kena pajak. Tapi kalau kripto-kripto lokal Amerika Serikat itu tidak dikenakan pajak dari Donald Trump. That's why proyek-proyek tersebut rally ya. Koin-koin purba rally. Kemudian koin project AI ini belum terlalu naik. Ada WLD, ada Fed AI. Itu belum terlalu naik. Teman-teman bisa lirik token-token tersebut. Lalu juga ada Koti, kita sempat bahas kemarin. Koti Hotahe. Itu juga belum terlalu naik ya. Masih bergerak sideways. Ya itu sih overall outlook saya untuk market positif aja. Bitcoin selama nggak drop aja ya. Oh, kita belum bahas untuk closing weekly time frame kemarin ya. Kemarin closing time frame weekly-nya bagus. Meskipun pergerakan Bitcoin closing di kisaran 89.500. Ya sedikit di bawah ekspektasi kita ya di 90.000. Tapi menurut saya ini masih terbilang oke. Kemudian MACD mengindikasikan tren yang masih bagus, masih hijau. Dengan smart money yang terus meningkat gitu. Jadi menurut saya sih Bitcoin bakalan flat aja, sideways aja dalam beberapa waktu mungkin karena membutuhkan untuk akumulasi dulu before dia melanjutkan fase rally-nya gitu. Jadi buat teman-teman kalau dari saya sih lebih kayak condong ke altcoin ya. Altcoin udah mulai rally, BTC dominance untuk closing weekly-nya kemarin itu lumayan bagus mengindikasikan tren kemungkinan akan berbalik arah dan kemungkinan BTC dominance ini sudah sampai peak puncak di sini ya karena di sini ada bearish engulfing kemudian closing time frame weekly kemarin itu gagal mengalahkan bearish engulfing sebelumnya. Jadi kalau hari ini atau besok pergerakan BTC dominance turun maka itu akan menjadi good point untuk crypto teman-teman. Tapi ini juga bisa jadi merupakan salah satu kemungkinan pergerakan BTC dominance sedikit melemah ya. Jadi bukan berarti BTC dominance ini bakal impulsif turun. Bisa jadi dia turun cuma sedikit-sedikit, teman-teman. Nah, itu sih dari saya ya. Ya bagus-bagus saja untuk pasar. Bitcoin kembali rally naik ke kisaran 90.000
90.800 dan kemungkinan masih bisa rally ke 93 ribuan jangka pendek. Tapi kalau untuk tinggi banget bullishnya ya kita serahkan sama market aja dah. Gitu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian. Oh ya, join juga di komunitas Telegram kita ya. Linknya di kolom deskripsi video ini. Akhir kata saya Andre, makasih.